Mungkin nggak sih belajar nail art secara otodidak dari YouTube atau harus ambil kelas khusus? Sharing kali ini berdasarkan pengalaman pribadi dan point of view-ku. Jadi pasti banyak teman-teman di luar sana yang punya pengalaman dan pandangan yang berbeda. Aku mulai dengar ada yang namanya nail art di tahun 2012. Awalnya aku tahu dari iparku karena iparku suka banget ngutekin kuku sendiri, nail artin kuku sendiri pakai yang namanya tusuk gigi, guys. Kebayang nggak sih? Waktu dia proses nail art, aku mulai penasaran, kok bisa ya, maksudnya media sekecil itu, which is kuku, bisa dihias sedemikian rupa sampai cantik, sampai jadi cantik. Dari sana aku penasaran dan akhirnya aku pengen belajar lebih. Aku start untuk belajar sendiri, aku start untuk beli peralatan kutek-kutek KW-KW OP gitu, terus dotting tools untuk nail art, lalu aksesoris untuk hiasin kayak rhinestone, Vimo, dan aku juga beli lem kuku saat itu. Dan emang di pikiranku aku nggak mau invest yang terlalu gimana-gimana sih, karena kan masih awal dan aku butuh trial error gitu kan. Habis beli, awalnya latihan dulu di kuku sendiri kayak gitu. Setelah beberapa minggu, aku start untuk handle klienku, dimana klienku itu ya teman-temanku sendiri. Singkat cerita, setelah aku jalan otodidak selama 3-4 bulan, endingnya mereka nggak balik ke aku. Sedih sih, cuman aku sadar betul akan kemampuanku saat itu, karena emang hasilnya tuh kayak kacau deh pokoknya. After aku tahu nggak ada yang balik, terus dan hasilku seperti itu, aku stop dulu, aku nggak handle klien dulu, aku latihan lagi di teman-temanku juga. Aku latihan lagi, aku tak-atik apa sih yang perlu aku perbaikin kayak gitu. Jadi aku saat itu stop dulu untuk handle klien untuk beberapa saat. Lalu di tahun 2013 aku dapat kesempatan untuk ikut workshop murah-murah sih, cuma 100 ribuan, jadi aku join aja. Dan di kelas itu aku belajar satu desain bunga pakai yang namanya acrylic paint. Aku kaget dong, loh ternyata acrylic paint ini bisa juga ya untuk kuku. Karena setahu aku waktu itu kan acrylic paint itu hanya untuk pelukis-pelukis kayak gitu. Jadi aku nggak sama sekali nggak berpikiran kalau acrylic paint itu bisa untuk kuku. After workshop itu, aku merasa bahwa banyak banget berarti yang harus aku pelajarin, karena acrylic paint untuk kuku tuh kayak gak ada bayangan sama sekali. Biasanya kan kalau orang nail art ya udah pakai kutek gitu kan. Jadi semenjak itu aku memutuskan untuk oke, aku stop otodidak, aku mau bener-bener ambil kelas. Akhirnya di tahun 2014 aku ikut nail art course pertamaku, dibantu sama Pak Suami juga. Terima kasih Pak Suami. Dan setelah course pertamaku ya kadang on off sih, maksudnya kadang masih terima klien, kadang enggak, karena aku belum bener-bener kayak yakin gitu loh. Dan setelah itu di tahun 2016 aku ikut course lagi yang lebih intensif lagi, jadi mulai basic sampai ke profesional. Nah, di tahun 2016 setelah aku selesai ambil course, barulah aku yakin, akhirnya aku handle klien yang benar-benar terima job sampai sekarang. Nah, kalau dari pengalamanku, menurutku otodidak itu sangat-sangat bisa aja dilakuin. Dan pastinya ada plus minusnya ya. Kalau kelebihannya, menurutku kalian bisa explore sesuka hati, kalian bisa atur mau explore-nya kemana, terus alat bahan yang mau dibeli itu apa aja, kalian bisa atur semuanya. Tapi kalau kekurangannya adalah kalau kamu nggak ada basic, itu trial errornya tinggi banget. Kayak aku dulu awal-awal, endingnya klienku nggak ada yang balik karena mereka nggak suka sama kerjaanku. Lalu saat kamu
punya problem, kalian harus cari lagi kan, harus belajar lagi, harus cari satu-satu ini kenapa ya problemnya, kok bisa kayak gini kayak gitu, dan durasi yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan problem itu lebih lama. Karena ada proses itu, riset kayak gitu-gitu kan, itu lebih lama menurutku. Aku nggak bilang otodidak itu nggak bagus. Otodidak itu bisa kalian lakuin kalau kalian udah punya basic. Contohnya, kalian udah punya basic bikin 3D nail art bunga yang 3 kelopak. Kalian udah tahu gimana cara handle produknya, kalian udah tahu gimana nata bunganya. Oke? Kalau kalian udah punya basic itu, terus kalian mau penasaran nih, pengen belajar gimana sih caranya bikin 3D nail art bunga yang 5 kelopak. Aku pengen tahu gimana cara natanya. Terus kalian cari di YouTube gimana caranya bikin yang 5 kelopak. Nah, itu yang masih sangat mungkin untuk dilakuin karena kalian udah punya basicnya. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman sama sekali belum punya basic, aku benar-benar saranin untuk ambil kelas. Bukan karena aku sebagai edukator yang lesin, no, tapi aku benar-benar share dari pengalaman pribadiku, suka dukanya tuh kayak gimana. Ambil kelas itu plusnya, yang pertama, kalian ada yang bimbing langsung, ada yang ngajarin secara langsung. Jadi kalian nggak perlu istilahnya, kalau aku mau bikin desain ini gimana ya, diliatin, terus dicoba pelan-pelan gitu. Jadi nggak sebegitunya. Karena itu waktu yang dibutuhkan untuk bisa desain A, desain B itu lebih pendek. Lalu yang kedua, kalian ada teman ngobrol, diskusi kalau kalian ketemu problem di kerjaan kalian di nail art, kayak gitu. Lalu yang ketiga ada yang koreksi. Dengan adanya koreksi, kalian bisa langsung tahu di mana salahnya dan apa yang harus diperbaikin. Jadi kalau menurutku trial errornya itu lebih rendah daripada kalian otodidak tanpa basic sama sekali. Catatanku untuk teman-teman yang mau ambil kelas, pastikan kalian ambil kelas di edukator yang terpercaya. Jadi kalian pasti cek backgroundnya kayak gimana, karena itu penting banget. Biasain kalau ambil kelas itu ambilnya dari basic kalau kamu belum punya fondasinya, karena itu penting banget. Contohnya kayak manicure ya, kalau kalian nggak belajar dari basic, kalian nggak tahu cara steril alat gimana, terus cara pakai guntingnya tuh kayak gimana. Lalu kalau ada klien yang luka saat digunting, terus karena alatmu nggak steril, akhirnya dia tertular penyakit yang nggak diinginkan, endingnya ntar brand dan namamu yang kena, kayak gitu. Terus contoh lagi kayak kotek gel, harusnya kotek gel tuh bisa tahan 1 bulan, tapi karena kalian nggak tahu gimana caranya bikin awet, cuman tahu cara ngolesnya kayak gitu, nanti cuman bertahan 1 minggu, gimana dong kliennya? Lama-lama kayak meragukan kan, seperti itu. Dan untuk ambil kelas ini menurutku minusnya adalah yang pasti kalian kan harus sediain dana. Nah itu sih minusnya. Dan untuk tantangannya itu lebih ke kalian cari edukatornya sih. That's why ambil kelas tuh penting buat teman-teman yang belum punya basic sama sekali. Ya memang kalau dibandingin sama otodidak dan kamu take kelas itu harus keluarin dana ekstra. Iya dong, namanya aja take kelas kan. Kesimpulannya, entah otodidak atau entah take class, semua bisa dilakukan. Hanya aja ada beberapa hal yang kamu bisa otodidak, atau beberapa hal yang kamu harus take class. Jadi pilih yang tepat aja. Tapi kalau opini pribadiku, kalau teman-teman ada dana dan effort untuk ambil kelas, better ambil kelas. Oke, buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi seputar belajar otodidak ataupun ambil kelas, kan bisa share di kolom komentar. Sekian videoku kali ini, bye!